harapan kita atau aim kita adalah kualitas yang kita deliver ini bisa lebih baik daripada misalnya si pelanggan itu belanja langsung. Kenapa? Karena walaupun ibu-ibu jago milih, nggak semua ibu-ibu bisa milih. Nah, kenyamanan yang paling dewa itu apabila tidak ada komunikasi sama sekali antara saya sebagai pembeli dan shopper sebagai yang membelanjakan. Oh, oke. Artinya apa? Artinya itu kan berarti perfect tuh, nggak ada. Jadi mulai dari pesen sampai delivery datang di rumah, nggak pernah nanya-nanya. Ya. Barangnya persis seperti yang dipesan gitu. Yes. Berarti tetap ada pengembangan ya Mas. Ya. Bagaimana kalau tadi teman-teman shoppernya sudah well trained gitu kan. Nah ini delivery-nya yang masih bisa dimaksimalkan terus ya. Halo, selamat datang di Auto Driver dan kita masih ada di GJAW, Gaikindo Jakarta Auto Week. Dan sekarang kami ada di Ramo Podcast bersama Mas Fajar. Terima kasih Mas Fajar sudah berkesempatan mampir ke Ramo Podcast, dan Mas Fajar ini adalah co-founder dan CTO dari Happy Fresh. Ya. Dan kita pengen dengar insight ya, keseruan-keseruan yang dilakukan oleh teman-teman Happy Fresh nih. Boleh. Mas Fajar, boleh cerita sedikit ya, Happy Fresh itu apa sih? Oke, Happy Fresh itu online grocery service. Jadi kita pionir, mulainya itu mungkin pada nggak nyangka 2015. Oh, gitu ya? Jadi kalau online grocery itu biasanya pada booming-boomingnya tuh pas COVID. COVID ya, betul. Karena orang nggak bisa keluar rumah ya. Dipaksa buat belanja online. Nah, tapi kita udah dari 2015. Jadi udah 10 tahun ya Mas ya? Udah 10 tahun lebih. Perjalanannya panjang sekali tuh Mas. Sudah panjang. Suka dukanya juga udah banyak. Udah naik turun lah kalau naik turun. Tapi ini apa insight nih Mas? Apa sih ide awalnya Mas sehingga terbersit online grocery shopping? Ya sebenarnya namanya ide berangkatnya dari yang very humble gitu. Jadi saya itu kan anak 3, istri 1. Setiap kali hari libur atau hari Minggu lah ya, habis jalan-jalan apa segala macam, on the way pulang ke rumah, di situ ada supermarket. Ya, biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Terus istri saya mampir dong. Iya. Mampir dong. Setiap kali habis jalan-jalan pasti mampir dong. Sedangkan saya bener-bener nggak demen tuh namanya belanja. Biasa ya. Bapak-bapak begitu kayaknya. udah harus berhenti, suruh parkir. Udah habis jalan-jalan capek. Masih jalan-jalan. Soalnya jalan-jalan kan kita pasti ngangon anak ya, bukan kita yang jalan-jalan, pasti ngangon anak. Apalagi kalau kita anak-anak masih kecil-kecil. Nah pas waktu itu karena background gue memang tech, jadi gue mikir kira-kira apa ya yang bisa nge-solve masalah ini. Dan harusnya masalah ini tuh nggak cuma di gua doang. Kenapa? Karena banyak yang ngerasain gitu ya? Harusnya begitu. Kenapa? Karena Jakarta macet. Terus waktu kan sangat valuable ya. Sangat berharga. Daripada belanja di supermarket, kenapa nggak melakukan hal yang lain dengan keluarga yang lebih fun lah. Nah itu sebenarnya ide awalnya gitu aja sih. Berarti sesimpel itu ya, Mas Fajar ya? Sesimpel itu. Jadi lebih agar quality time dengan keluarga itu tetap berjalan maksimal. Bahkan mungkin sambil jalan-jalan kita pesen dulu. Betul. Nanti sampai rumah barangnya tinggal diantar gitu ya? Udah ada. Udah ready gitu ya? Ready. Jadi nggak spending waktu lebih hanya untuk ke supermarket. Yes. Padahal Sabtu Minggu itu quality time banget buat keluarga. Sesimpel itu ya Mas ya? Sesimpel itu. Terus nyiapin platformnya mulai dari awal pembicaraan sama teman-teman, terus sampai akhirnya launch tahun 2015 itu berapa lama? Jadi kita itu mulai bikin platformnya akhir tahun 2014, mungkin di September Oktober gitulah. Nah kita bikin sekitar 4-5 bulan, terus kita launch tuh di 2015 bulan Maret. Mirip-mirip sebenarnya, sama Auto Driver. Oh mirip ya? Karena kami juga establish tahun 2015. Yes. Karena memang tahun itu adalah tahun turning point ya. Banyak sekali digital mulai berkembangnya dan cukup pesat gitu ya. Dan mulai bisa acceptable di device yang 7 inch gitu ya. Dan device-nya juga mulai powerful gitu ya. Jadi kami waktu itu juga berpikir untuk kenapa tidak memulai sesuatu secara digital. Jadi
medianya kami pindahkan. Nah, ternyata berarti online grocery shopping itu juga melihat potensi itu ya berarti ya Mas? Yes, jadi kan tahun-tahun itu ya. yang ya karena saya emang bergeraknya di bidang internet, online, teknologi, udah dari 2000, udah lama lah, pokoknya udah lama. Jadi ya memang saya percaya kalau grocery itu eventually bakal online. Oke. Walaupun Iya. nggak 100% lah, Yes. tapi penetration dan adoption-nya itu pasti pelan-pelan meningkat. Soalnya kalau kita lihat dari vertikal-vertikal yang lain, kayak contohnya elektronik, Ya. terus udah gitu ada fashion, itu Iya. online adoption-nya kan udah sangat tinggi. Lebih cepat ya Mas? Udah sangat Lebih tinggi. cepat. Nah, yang terakhir nih, yang dari segi market size besar tapi belum adopsi online-nya masih kurang, tinggal grocery. Yang lainnya sih udah adopsi udah tinggi. Makanya pas 2015 itu berangkat dari problem saya sendiri, dan saya cukup yakin bahwa eventually online grocery bakal diadopt sama, apalagi di kota-kota yang Jakarta yang sibuk, macet dan segala macam, ya eventually bakal online lah. Jadi ini tersedia di platform apa aja, Mas Fajar? Sekarang kita ada di Android dan iOS. iOS, Android. Untuk jangkauan pengantaran di Jabodetabek, Oke. Bandung, Bali, Surabaya. Oh, baik. Ya. Berarti teman-teman yang ada di tiga kota itu sudah bisa download aplikasinya dan memanfaatkan fitur-fiturnya ya Mas ya? Betul, dan kita kerjasama dengan supermarket yang ada di kota-kota tersebut. Kota-kota tersebut. Hampir 95% kita udah kerjasama lah. Oke, di kota tersebut ya. Misalnya di Kota tersebut. Jakarta nih, Ya. ada yang misalnya katakanlah Grand Lucky. Yes, dan lagi kita kerjasama. Hero, TikTok. Kerjasama, TikTok kerjasama, Superindo kita kerjasama, Superindo, Lotte oke. kita kerjasama, Aeon Lotte, kita kerjasama. Aeon. Oke. Berarti hampir semua kebutuhan yang bisa dibeli pada saat kita jalan-jalan ke supermarket, semua ada fiturnya di Happy Fresh ya? Yes. Kayak tadi saya sebelum kesini, kebetulan order dulu, baru jalan-jalan lihat mobil. Jadi kan nggak perlu mampir ke sana. Iya. Jadi bisa full, emang tujuannya mau jalan-jalan nyari mobil. Bisa dimanfaatkan untuk itu ya Mas ya? Betul. Nah Mas, kalau berkaitan sama itu ya, berarti kan ini online grocery shopping. Nanti grocery-nya akan diantarkan Ya, ke rumah si pemesan ya. betul. Nah itu bagaimana menjaga kualitasnya? Ini kan momen yang krusial banget ya. Ya. Kalau mungkin grocery-nya bentuknya toiletries mungkin nggak terlalu ini ya. Tapi kalau barang-barang yang krusial gitu loh Mas, belanjaannya mungkin misalnya daging, susu atau apapun itu menjaga ininya gimana Mas? Kesegarannya Mas? Jadi menjaga kesegaran atau kualitas dari fresh produce, betul banget tadi. Kalau yang paling susah atau paling challenging itu gimana caranya kualitas fresh produce kayak ayam, daging, itu sesuai ekspektasi dengan customer, bisa sampai ke rumah kualitas masih tetap oke. Nah itu pertama sekali itu mulainya dari pemilihan. Oh baik. Jadi kita punya personal shopper Ya. yang sudah well trained untuk milih ayam mana yang bagus, daging mana yang bagus. Ini tadi personal shopper? Personal shopper. Itu Personal shopper. wanita atau laki-laki Mas? Di kita biasanya wanita. Kenapa? Karena biasanya yang jago milih itu wanita. Bener. Walaupun cowok ada juga yang jago. Kan suka ada postingan tuh Mas, bapak-bapak nemerin ibunya ngambil, padahal udah diambil sama istrinya, ditaruh lagi. Sama tapi ya itu buat bercandaan sih Mas sebenarnya. Sama. Tapi itu. Nah kalau pakai Jadi personal shopper ini sudah pasti mereka well trained ya. Ya, Mereka tahu posisinya. salah satu yang keuntungannya pakai Happy Fresh juga itu. Oh, itu gitu. nggak bakal terjadi. Oh iya. Ambilin barang terus dibalikin lagi nggak bakal terjadi. Oh ini well trained loh kan. Ini expertnya nih gitu yang ambil ya. Jadi nomor satu itu dari awal pemilihannya, ya kan. Nomor dua adalah persiapan atau packing barang tersebut. Kayak contohnya misalnya saya pesan ayam dan daging. Nah, personal shopper kita ini sudah dilatih untuk nge-pack barang-barang seperti ini tuh seperti apa sih? Oke. Seperti contohnya mereka udah pasti menurut standar operational minta es batu. Ya. Kan? Minta es batu ditaruh di dalam plastik, masukin di situ biar biasanya kalau di supermarket bisa minta tuh Mas ya. Betul. Bisa minta extra ice dong Mas Betul. buat itu ya. Betul. Iya. Tapi kalau saya belanja sendiri minta es itu suka lupa. Nah, Suka lupa karena memang
ya namanya cowok kan pengennya Iya, buru-buru aja. Iya bener. Kadang-kadang tapi- ada yang lupa nih mas kita mas. Iya. Jangan fokus satu yang lain. Nah kalau personal shopper kita itu udah jadi SOP dia dan mereka itu mendapatkan insentif apabila barang yang mereka pack itu sesuai dengan standar SOP-nya. kita lah, SOP kita. Nah setelah di pack dengan baik, yang nomor 2 adalah pack kan itu termasuk dengan pengaturan di Betul, boxnya apa iya. segala macam. Nah yang berikutnya adalah pengiriman. Nah pengiriman itu kita sudah punya standar juga. Nah salah satu standarnya juga adalah berapa lama sih paket ini harus sampai di tempat. pemesannya. Kenapa? Karena kita nggak pakai chiller atau freezer. Karena ini kita kan pakai roda 2, kita Iya. nggak bisa pakai freezer. Ini kita melakukan yang namanya ice cream test. Oh, oke. Nah, ice cream test itu apa? Ice cream test itu adalah jadi kita pack ice cream sesuai dengan SOP kita, ada esnya, ada apa segala macam. Terus kita masukin di motor kita, two wheeler kita tes di daerah situ itu encernya sampai ke Seberapa jauh gitu ya? seberapa jauh? Atau seberapa lama gitu? Seberapa mungkin ya? lama sih? Bukan jauh, lama. Lama, Nah, ya. itu yang kita pakai untuk daerah sini Oh, heksagonalnya itu seperti apa? Jadi dari situ titik radiusnya berapa lama efektifnya? Betul, Paling jauh pengantarannya Betul. untuk material-material yang seperti yang Mas Fajar bilang tadi ya. Yes. Nah, itu dikombinasi dengan semuanya, ini yang membuat kualitasnya bisa terjamin. Malah oke. harapan kita atau aim kita adalah kualitas yang kita deliver ini bisa lebih baik daripada misalnya si pelanggan itu Belanja belanja sendiri. langsung. Iya, Kenapa? iya. Karena walaupun ibu-ibu jago milih, nggak semua ibu-ibu bisa milih. Betul. Ya kan? Ada ibu-ibu yang jago, ada ibu-ibu yang jagonya cuman bagian ayam doang, Iya. ada yang nggak bisa milih buah. Nah ini karena personal shopper kita di train buat semuanya, ya dia bisa keseluruhannya bisa dapat yang terbaik lah. Mas, aku jadi penasaran Mas. Ya. Training itu bagaimana sih Mas? Untuk personal shopper ini? Nah personal shopper kita ada SOP sendiri buat training tersebut. Oke. Nah itu kita ada trainernya. Hmm. Nah tapi yang tidak kalah penting itu, misalnya dia personal shopper baru. Ya. Setelah lewat dari training ini, mereka ada yang namanya shadowing. Oh, oke. Jadi dia nggak langsung belanja tuh. Mereka nge-shadow personal shopper kita yang sudah Magang lah keren ya istilahnya, Mas. istilahnya magang lah. Jadi Iya. dia nggak kaget. Iya. Nah, kenapa? Karena kelihatannya belanja itu simple, tapi sebenarnya Ilmunya banyak ya Mas? sebenarnya dalam aktualisasinya tidak segitu mudah. Kenapa? Karena contoh saya deh. Saya belanja buat barang-barang sendiri, ya of course gampang lah ya. Iya, Saya iya, iya. familiar. Bayangin belanja barang-barang yang 25 item nih, yang kita sama sekali nggak iya, betul, hafal betul, gitu, nggak betul. tahu. Orang ini kan belanjaan orang. Betul. Yang contoh, misalnya saya biasanya belanja tisu X, sekarang disuruhnya beli tisu Y, bentuknya kayak gimana nggak tahu, mereknya kayak gimana nggak tahu. Belum tisu itu ada varian-varian, ada yang wangi, ada yang enggak gitu. Betul. Jadi memang susah. Nah, Iya. bukan susah sih, maksudnya tidak sebegitu Iya. simpelnya lah. Belum lagi ada yang misalnya tolong beliin mie instan yang gambarnya ayam lagi ngaduk. Nah, itu apa coba itu? Nah, terus Coba cek-cek tuh di customer kita itu juga mereka boleh meminta atau mengcustomize ordernya sesuai dengan keinginan mereka lah. Oh, oke. Karena kita mau mimik offline experience ke online. Yes. Kayak contoh, misalnya saya beli pisang. Hmm? Saya beli pisang itu biasanya tergantung dari kapan saya mau makan pisang ini. Oh iya Ya kan? iya. Saya biasanya kasih note tuh di note-nya. Ini buat dimakan 2 hari lagi. Oke, berarti Ya kan? carinya jangan yang terlalu mateng. Betul. Nah, gitu ya. Terus yang itu paling udah ngerti itu Mas personal shopper. mereka udah ngerti. Oke. Terus yang paling kalau saya yang paling unik itu kalau pesen alpukat. Kenapa? Karena alpukat itu di rumah yang makan cuma saya sama istri saya. Misalnya saya beli 3, 1 itu biasanya habis buat 1-3 hari. Ya. Nah, saya nggak mau dong matengnya langsung. Jadi yang satu udah ready, yang satu buat betul. Jadi saya biasanya yang satu buat mateng besok, Iya. yang satu lagi 3 hari lagi, yang satu lagi buat minggu depan ya. itu Nah, bisa se-custom itu, Mas. custom itu nanti biasanya sama personal shopper kita ditempelin tuh. Yang ini buat makan besok, yang Iya, ini iya, buat iya, 3 hari iya. lagi, ini buat minggu depan.
Nah, kalau pada saat pemesanan di aplikasi ya Mas, Ya. ternyata tiba-tiba barangnya nggak ada. Ya. Lalu kira-kira personal shopper itu bisa kontak langsung, memberikan Bisa. konsultasi dengan kita atau gimana? Mas? Bisa, biasanya kita ada personal chat, nanti personal shoppernya bakal Oh, ngechat. baik. Misalnya contoh, alpukat yang saya tadi, Yes. Nah. ini yang buat matang besok nggak ada, Oh, adanya 3 oke. hari lagi. Iya. Ini yang buat jadinya 2 atau tetap 3 nih. Iya, iya, Tadi iya. nanya, oke, saya biasanya bilang oke nggak apa-apa 3. Terus ada juga misalnya saya mesen sampo yang besar, yang 500 mili. Oh iya, baik. Tapi nggak ada nih yang 500 mili, adanya yang 200 mili. Oke, nggak apa-apa, saya mau 2. Beda kemasan ya. Yes. Nah itu sebenarnya hal-hal yang bisa dibilang happy path lah. Kadang-kadang ada yang nggak happy juga. Contohnya misalnya saya mesen ya tadi Indomie yang ayamnya lagi ngaduk, nggak ada nih. Adanya yang ngaduk bukan ayam gitu kan. Nah ini mau di replace atau enggak? Iya, Nah benar. ini yang lebih apa? Biasanya customer bisa kurang happy lah karena yang tadinya Iya, dia karena mau barangnya nggak available di barangnya nggak sana, available, tapi gitu ya. personal shopper kita sudah ditrain untuk memberikan alternatif Kira-kira yang yang mirip lain lah. dengan yang itu seperti Ya. apa gitu ya. Ya. Nah, lalu itu dari sisi personal shoppernya Mas. Ya. Lalu bagaimana dengan delivery-nya Mas? Ya. Itu apakah mereka juga well trained juga atau seperti apa? Sama, delivery kita well trained sebenarnya, tapi mungkin dari sisi trainingnya berbeda ya dengan shopper. Iya. Kalau menurut kita, kalau personal shopper kan memang aktivitasnya itu agak susah lah karena Iya. Lebih kompleks ya? Lebih kompleks lah. Kalau delivery kan sebenarnya hanya mengantar dari poin A ke poin B. Jadi packaging itu diaturnya oleh personal shopper itu? Personal shopper. Oh gitu. Jadi material handling segala macam sudah disiapkan oleh Yes. si personal shoppernya sehingga si delivery man-nya ini tinggal Ya. bawa aja gitu ya. Ya, ya. Memastikan bawaannya juga tetap utuh ya. Yes. Dari titik A ke Titik B. titik B-nya. Dan karena kita ini perusahaan teknologi, semuanya ini didukung dengan aplikasi. Terpantau semua. Terpantau. Jadi saya mau deliver orderan ini nih. Nah nanti di aplikasi saya udah ketahuan, saya udah nggak usah ngapa-ngapain, tinggal pencet, udah tinggal Oh, petanya udah ada, oke, apa oke, segala oke, macam, oke. dan kita kan ada pooling juga buat optimize cost. Jadi bisa aja nih dari satu pengantaran dia harus ngedrop misalnya 2 order. Oh bisa gitu ya sekaligus? Bisa, Mas? tapi itu udah diatur semua sama Oh. aplikasi. Terutama kalau lagi ini ya peak season ya. Peak season, ya, Apa ya, ya. peak hour-nya ya mungkin. ya. Betul. Peak hour-nya juga ada apa? Peak-peaknya ya Mas. Misalnya prime time-nya Prime setiap time-nya, hari apa? Weekend itu pasti Kalau prime weekend time udah atau pasti gimana? lebih penuh, ya Oke, kan? ha. Terus kalau untuk hari-harinya biasanya jam pagi sekitar jam 10, jam 11, Oh buat makan siang tuh ya. sama Mau masak jam gitu ya. 5 sampai jam 7. Itu yang Oke. peak-peaknya. Berarti di setiap hari pun ada prime time-nya ya. Betul. Jadi betul. sebelum makan siang tuh mau belanja dulu nih buat masak siang gitu, Ya, ada yang ya, kurang atau gimana. Ya. Atau mungkin buat makan malam nanti mungkin ya. Belanja sekitar maghrib itu. Betul. Itu berarti udah ketahuan tuh apa Ya. habitnya ibu-ibu yang di rumah mungkin seperti itu. Ngomong-ngomong, ini pengguna Happy Fresh lebih banyak ibu-ibu apa bapak-bapak ya? Banyakan ibu-ibu, 90% 90% ibu-ibu, Iya. 10% bapak-bapak yang disuruh ibunya. Jadi tujuannya Mas Fajar dan tim ini adalah membuat ibu-ibu happy Ya. karena barangnya tetap fresh gitu. Jadi happy fresh gitu. Mempermudah lah. Mempermudah. Jadi kan hidup ini udah banyak kerepotan, ngurus Iya. anak, belum yang harus kerja. Nah, misalnya kita bisa simplify kehidupannya, itu sudah merasakan sukses lah. Nah kan ibu-ibu ini juga punya apa ya? Sebenarnya mereka punya preferensi masing-masing ya Mas. Ya. Pada saat belanja, ada yang preferensi dengan brand tertentu Pak, Ya. yang dia konsumsi, Ya. atau mungkin dengan brand supermarketnya. Ya. Nah menjaga konsistensi brand supermarket ini ada ininya nggak sih Mas? Misalnya dengan supermarket ini dia lebih konsisten mutunya atau dengan yang ini gimana atau gimana? Jadi yang kita lihat dari behavior customer kita, which is kalau kita ngelihat di Jakarta atau Jabodetabek aja, yang sudah terlihat adalah kita ngelihat ada 2 preferensi. Oke. Satu preferensi terhadap supermarket, Baik. di mana misalnya si customer A ini sudah preferensinya dengan supermarket yang ini, dia akan belanja di situ terus. Oke. Jadi Sama, langganan lah ya Ya, kayaknya. langganan. Karena mungkin dia udah percaya terhadap
biasanya dia itu customer itu prefer ke sebuah supermarket itu biasanya karena fresh produce-nya. Jadi mereka percaya dengan fresh produce di supermarket ini terbaik lah atau cocok dengan ekspektasi dia, kualitas yang dia butuhkan gitu ya. Nah, ada juga preferensi terhadap dry produk kayak misalnya shampoo, tisu. Nah, ini mereka biasanya tidak peduli belanja di mana, yang penting mereknya itu. Yang dia mau itu. Ya. Tapi karena biasanya shopping itu grocery shopping itu triggernya dimasak atau ini mau masak apa, berarti kan dia startnya di fresh produce. Iya. Nah, karena startnya di fresh produce, akhirnya barang-barang yang lain pun nyangkutnya di situ. Karena ya nggak mau repot kan. Kan misalnya, misalnya saya mau belanja fresh produce di sini, terus belanja dry-nya di sana kan, akhirnya jadi repot. Berarti kemungkinan memang sudah pernah ada interaksi antara customer ini dengan supermarket yang dia tuju ya. Betul. Secara offline mungkin ya. Betul. Atau mungkin ada yang memang benar-benar mulai dari awalnya memang nyobain di Happy Fresh deh, supermarket yang itu gitu. Itu ada nggak Mas pengalaman? Pasti ada. Apalagi kan sebagian dari customer kita ada yang expat juga. Nah, kalau expat kan mungkin mereka nggak tahu nih. Iya. Mungkin kayak contohnya cukup banyak expat Jepang. Expat Jepang itu mereka belanjanya biasanya di Papaya. Ya, papaya lebih banyak tuh. Karena kebutuhan di bumbu-bumbunya. Betul. Dan dia pasti pas baru datang sini udah dikasih tahu sama temennya belanja ini papaya aja. Nah, tapi mereka nggak tahu kalau di Superindo ada, di Grand Lucky ada. Akhirnya mereka sama, gitu dia cobanya di kita, mungkin habis itu baru dia cobain offline. Iya sih, Mas, kalau nyari wasabi gitu kayaknya sana gitu ya. Kecap-kecapan Jepang gitu. Betul. Kocak juga tapi ya. Nah, kalau melihat nih secara komunikasi nih Mas, chat real time antara konsumen dengan mungkin ya jadinya dengan tadi itu ya personal shopper itu ya. Itu apakah penting banget Mas untuk menjaga kualitas dan pengalaman pelanggan? Jadi di Happy Fresh itu ada beberapa tingkat kenyamanan lah. Nah, kenyamanan yang paling dewa itu apabila tidak ada komunikasi sama sekali antara saya sebagai pembeli dan shopper sebagai yang membelanjakan. Artinya apa? Artinya itu kan berarti perfect tuh, nggak ada. Jadi mulai dari pesen sampai delivery datang di rumah, nggak pernah nanya-nanya. Barangnya persis seperti yang dipesan gitu. Yes. Itu kan berarti membutuhkan satu, saya sebagai customer harus telaten masukin satu-satu. Spek barangnya apa? Terus misalnya kayak yang tadi alpukat, yang ini. Tapi kadang-kadang kan saya sebagai customer males kan. Jadi saya cuman bilang kalau ada yang nggak ada, telepon ya. Atau kalau pesanan alpukatnya tidak sesuai, chat ya. Biasanya ini yang masuk ke ekspektasi atau kenyamanan yang kedua. Ya kan, di mana nanti si personal shopper kita akan kontak untuk make sure bahwa barang yang di-order itu sesuai dengan yang dia inginkan lah. Karena sometimes ya itu either barangnya nggak ada atau speknya nggak lengkap. Yang nggak sesuai gitu ya. Jadi kita udah nge-train bahwa misalnya ada kondisi-kondisi seperti ini, ya hubungi customer buat make sure barang yang dibelanjakan sesuai. Berarti itu kemungkinan dari personal shopper-nya juga akan menghubungi customer secara personal gitu Mas ya? Personal. Bu, ini pesannya sedang saya proses. Ada beberapa yang sudah tapi Bu, yang ini kira-kira begini itu akan ada feedback langsung dari personal shopper-nya ya? Jadi mereka juga proaktif ya terhadap Dan karena personal shopper kita itu station di supermarket tersebut, dan kita juga ada personalisasi lah, kan kita semuanya didukung sama aplikasi, jadi si customer-nya itu udah jelas customer-nya siapa, yang si personal shopper bisa lihat, terus behavior-nya biasanya suka beli apa, segala macam bla 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 itu ada di aplikasi. Nah, jadi si personal shopper kita itu bisa memberikan suggestion dengan berdasarkan pengetahuan dia juga. Track recordnya dia. Kayak contoh misalnya dia tahu bahwa si customer ini sibuk nih, misalnya di kontak suka
susah lah. Nah, misalnya dia tahu seperti itu, biasanya hal-hal yang tidak begitu penting dia nggak bakal bother. Oke. Nah, tapi ada satu, misalnya nih dia ketahuan nih kalau di chat sering respon dan Iya. suka suka best deal. Itu biasanya si personal shopper kita juga misalnya ada hal-hal yang menarik di offline dikasih tahu ke dia. Bu, ini lucu nih Bu. Ini Kayak contohnya misalnya saya beli tisu lah. Saya beli tisu saya beli 2 ya kan. Tapi ada, Bu, nih kalau beli 3 dapat ekstra 1. Ntar dia ngasih tahu. Dia promo nih. Ini lagi promo, yang mungkin promonya for some reason belum ada di aplikasi karena mungkin promonya offline aja atau promonya baru atau gimana. Iya. Jadi itu ya personal shopper-nya karena dia mungkin stay di supermarket tertentu ya Mas ya. Jadi mungkin personal shopper yang ada di supermarket itu belum tentu dia ngerti kondisi di supermarket yang lain gitu. Betul, ya. Makanya ini benar-benar expertnya di situ kali ya jadinya ya. Wah, keren juga walaupun sebenarnya. Sebenarnya dari segi teknologi kita mengenable personal shopper kita itu, misalnya dia nggak tahu lahan ya nggak tahu lahan, Ya, nggak tahu medan lah ya. Nggak tahu medan, dia tetap bisa. Kenapa? Karena navigasi semua ada di aplikasi. Tapi karena kita untuk meningkatkan kecepatan, terus kepuasan pelanggan, ya kita bikin stay di situ. Akhirnya ya mereka udah nggak perlu aplikasi, tapi udah bisa navigasi dengan rata-rata Mas. Kalau sejak di post nih request-nya, oke saya pesan ini, rata-rata itu berapa lama Mas? Si personal shopper itu akan menyiapkan barangnya, terus berapa lama kira-kira dikirimkan dengan radius yang sudah ditetapkan nih di satu itu? Jadi kalau kita itu ada KPI, salah satu KPI yang kita pantau buat si personal shopper itu adalah picking time. Oke. Nah, average picking time kita yang bagus itu 1,5 menit per unique item. Oh, per unique item. Per unique item. Jadi misalnya saya, let's say beli 10 ayam, nah itu terhitungnya satu. Oh, karena ayam. Karena ayam. Oh. Nah, karena ayam. Tapi kalau ada daging dan ayam, walaupun satu stall, 2. Jadi SKU gitu lah, SKU base. Nah, itu 1,5 menit. Nah, tadi pertanyaan apa? Sorry. Kira-kira rata-rata time-nya. Nah, itu kan 1,5 menit itu si KPI-nya kan. Nah, tergantung dia belanja berapa misalnya banyak. 25 item tuh. Ya, berarti 25 item 25 kali menit. 1,5. Oke. Ya kan? Nah, tapi kita itu selain bisa mengantarkan, oke saya pesan sekarang, antar sekarang ya. Kita juga bisa pesan sekarang, antarnya jam 7, jam 8. Oh, jam 8, jam 9. Jadi slot bisa di-set waktunya. Bisa di-set waktunya. Kenapa? Karena kita tahu banyak customer kita itu yang ngantor. Betul. Jadi dia mau diantarnya itu pas dia udah pulang gitu ya? Betul. Jadi jam 7, jam 8. Makanya jadi mungkin pesannya pas makan siang gitu ya? Pesan makan siang, diantar buat sore. Makanya tadi yang saya cerita, peak hour-nya itu pagi sama jam 5 sampai jam 7. Kayaknya jam 5, jam 7 tuh pas mereka pulang. Menimbulkan pertanyaan lagi nih Mas. Oke. Nih. Ini kan saya mau posisikan diri sebagai personal shopper nih Mas nih. Ya. Saya dapat nih kira-kira jam segini nih, kita jam 1:30 nih Mas. Ya. Dapat ordernya nih. Ya. Master tolong anterin jam 8 malam. Ayam. Itu lebih baik dia pesenkan sekarang terus disimpan atau pesennya nanti supaya fresh. Nah, takutnya nanti ayamnya keburu habis Mas kalau lagi best seller gitu kan ya. Yes. Nah, jadi kalau di aplikasi kita yang buat shopper itu udah diatur. Oh gitu. Jadi buat barang-barang yang fresh, misalnya buat delivery jam 8, jam 9. Si shopper ini belum bisa belanjakan sebelum jam misalnya 6:30 malam. Oh gitu. Tapi memang ada downside-nya. Downside-nya adalah yang tadi dibilang kan, kalau ayamnya habis gimana. Tapi karena kita itu nggak di semua supermarket punya freezer, jadi kita nggak bisa ngestok. Iya, Daripada jelek ya kita lebih fokus di kualitasnya, ya mau nggak mau kita push ke belakang. Kualitasnya dimundurin ya, didekatkan ke waktu delivery. Betul. Berarti ya. Oh gitu. Berarti nanti customer juga akan lebih aware ya. Kalau memang gua pesan sekarang, nanti diantarnya. Kalau nanti jam 6 habis, padahal dibungkusnya jam 7, ya mau nggak mau. Ya begitulah kondisinya gitu ya. Betul. Kocak lagi ya. Nah, begitu protokol nih Mas yang paling penting nih Mas untuk barang-barang fresh ini Mas. Tadi kan Mas Fajar udah ceritain bahwa memang ada SOP khusus nih ya.
Itu seperti apa sih, Mas? Kayak misalnya kan, katakanlah saya pesan 25 item, Mas. Tapi biasanya kalau belanja kan kayak agak random gitu, Mas ya. Sampo, barengan sama sabun, Ya. barengan sama tisu, Ya. barengan sama gula, barengan sama daging yang fresh. Sama misalnya susu yang fresh juga. Ya. Nah ini packagingnya apakah dipisahkan? Apakah dengan, yang daging dibuatkan material khusus untuk dia bisa tahan dingin gitu ya? Ya. Semacam kayak cooler bag atau gimana Ya. gitu? Itu atau gimana, Mas? Nah, kalau packaging sendiri di SOP kita, ini juga karena banyak belajar dari customer, kita selalu membedakan fresh produce sama non fresh produce. Oh, oke. Contoh, misalnya saya belanja ayam, daging, telur, sama deterjen. Yes. Nah, yang deterjennya itu selalu beda, Dipisahkan, ya? selalu kita pisahkan. Oke. Nah, kalau masalah apakah ada packaging khusus Insulated ya? insulated. Ah. Sebenarnya dulu kita punya insulated, ya kan? Tapi dengan ice cream test tadi itu, sebenarnya insulated buat ayam dan daging itu tidak terlalu dibutuhkan. Oh, berarti ya more than enough lah sebenarnya. More than enough, kita yang penting pakai es, ada plastiknya, itu udah cukup lah dengan distance yang auto traveling time yang kita udah ukur. Iya, kecuali emang dia benar-benar beli es krim ya. Yes. Itu es krim testnya berlaku tuh. Soalnya kalau kan kita juga berusaha sekuat tenaga buat menekan cost biar Yes. kita bisa pass saving kita ke customer. Betul. Ya kan? Jadi kalau kita ngerasa si insulated thermal bag ini nggak perlu, hanya membuat mahal aja, ya Yes. kita take out. Ya karena akan membuat lebih mahal lagi delivery cost-nya ya. Betul. Sebenarnya ya. Sebenarnya kan buat kita kan bisa pass through cost ke Yes. customer kan. Tapi kan bener. kita nggak mau juga pass through ini Iya, ke customer. iya, karena nanti akan jadi lebih mahal ya. Ya. Tapi kalau misalnya memang tadi ya itu jadi salah satu solusi banget ya. Misalnya kalau waktu itu saya pernah, Mas, belanja. Tapi habis itu malah habis belanja ditelepon suruh jemput anak saya. Belanjanya di Bintaro, jemputnya ke Depok. Padahal itu udah beli es krim, udah beli daging, udah beli, ya kan ada di bagasi. Itu jadi kepikiran tuh. Nah, dengan Happy Fresh ini jadi worry free ya sebenarnya ya jadinya ya. Worry free. Ya udah belanjain aja tapi diantarnya sesuai sama gitu. Yes. Pokoknya tinggal pesan klik nyampe. Asik. Boleh nggak Mas kita ubah waktu pengantarannya misalnya? Boleh, bisa. Bisa ya? Misalnya saya pesan sekarang, pas mau nganter, Mas, maaf Mas, ntar malam aja deh, ternyata saya masih mau pergi. Yes. Bisa jadi, ya? Jadi semuanya bisa dilakukan di aplikasi, kecuali si shopper udah belanja. Oke. Jadi kalau shopper udah belanja nggak bisa. Mau nggak mau harus dikirim ya? Mau nggak mau harus kirim. Apalagi sudah terbayar, jadi Betul. harus dikirimkan saat itu juga ya. Jadi mau nggak mau nunggu deh, Mas Bro ya. Mas, selama ini kan selalu pakai roda 2 ya berarti ya? Yes. Kepikir nggak Mas kalau suatu saat ini besar sekali nih yang dikirim nih, ya kan? Apakah perlu mobil atau gimana yang perlu cooler box apa segala macam gitu? Kita sih sebenarnya di daerah-daerah tertentu, apalagi yang di daerah perumahan, itu sudah beberapa kali sih mencoba pakai four wheeler. Iya. Tapi challenge-nya adalah yaitu Waktu ya Mas ya? waktu dan coolernya kan. Oh, oke. Nah, waktu itu kita nyobanya belum yang pakai cooler. Iya. Nah, kalau udah ada coolernya harusnya sih nggak masalah ya, karena kita bisa kapan aja. Iya. Apalagi misalnya waktu. Jadi kan sekarang kita slotnya itu per jam. Misalnya slotnya itu kita bisa lebarin dikit dengan let's say 3 jam. Yes. Nah, cocok banget tuh pakai four wheeler yang asal ada coolernya. Ya, jadi bagian-bagian yang perlu didinginkan ditaruh di satu storage sendiri. Ya. Yang mungkin yang toiletries yang nggak perlu cooler ada storage sendiri gitu. Jadi Betul. bisa dipisahkan gitu Betul. ya. Yang waktu itu kita juga pernah coba itu, jadi si coolernya ini kayak hub. Oh, oke. Ya kan, jadi dia mungkin belanja buat apa segala macam, muter-muter di Jabodetabek. Nah, nanti ada yang two wheelernya dia nge-fetch buat barang-barang Feeding ya, jadi ya. Nah, ini sesuatu yang kita waktu itu udah sempat ngetes juga, tapi belum pernah continue lah. Oh, karena iya. prioritas 1 dan 2 hal. Siap. Berarti tetap ada pengembangan ya Mas. Ya. Bagaimana kalau tadi
teman-teman shoppernya sudah well trained gitu kan. Nah ini Ya. delivery-nya yang masih bisa dimaksimalkan terus ya. Betul. Ya kan? Ya. Kita tunggu nih Mas. Ya. Inovasi berikutnya nih Mas Fajar dan tim dari Happy Fresh nih. Kita senang Siap. banget ya melihat apa ya, ternyata terpikir juga ya ada layanan yang bisa memberikan services, bantuin kita belanja. Itu mind blowing sebenarnya Mas. Jujur aku baru kali ini ketemu teman-teman Happy Fresh. Selama ini hanya denger namanya aja, ternyata layanannya baru, ternyata gamblang banget. Ya. Dijelaskan sama Mas Fajar. Apalagi Mas Fajar ini dulu emang anak otomotif juga ya Mas ya? Sempat. Masih main off-road Mas? Udah nggak. Terakhir zaman kapan tuh naiknya masih CJ. Siap, teman-teman, kita dapat insight banyak, cerita banyak dari Mas Fajar. Terima kasih Mas sudah mampir ke Ramo Podcast kita. Thank you Sukses udah terus diundang. buat Happy Fresh. Makasih. Dan mudah-mudahan kita bisa collab lagi ya Mas. Siap. Nanti kapan-kapan kita kalau boleh main-main, Siap. kita bikinkan sesuatu buat teman-teman semua di rumah. Ya, Sip, terima thank kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Kami masih di GJAW, masih di booth Toyota. Dan jangan lupa buat Anda yang ingin mencari mobil EV, main ke sini karena Toyota baru saja meluncurkan beberapa EV mereka. Salah satunya adalah Toyota Veloz Hybrid yang dijual mulai dari harga 300 jutaan. Siap. Mas Fajar, thank you. Thank you. Sudah main-main ke Rama Podcast. Sukses, sehat selalu. Salam buat teman-teman di Happy Fresh. Thank you. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah.